Hai Sobat Digiware, selamat datang di konten terbaru kami, Warteg, Warung Teknologi Digiware. Perkenalkan, saya dengan Umar dan ini rekan saya. Saya Andi. Di konten pertama kali ini, kita akan menggunakan beberapa produk yang berhubungan dengan teknologi, elektronika, dan robotika. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai produk kami, yaitu Jetson Nano. Produk kali ini rekan saya yang akan menjelaskan secara detail untuk produk mengenai Jetson Nano. Oke, terima kasih Umar. Saya akan membahas tentang NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Jetson Nano Developer Kit atau biasa dikenal dengan Jetson Nano istilahnya adalah pengembangan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini adalah pengenalan objek, kemudian bisa juga untuk pendeteksi objek, kemudian bisa juga untuk digunakan sebagai pengenalan suara, kurang lebih seperti itu. Pengembangannya cukup banyak, jadi untuk para developer yang ingin mengembangkan aplikasinya untuk mengenali objek dan lain-lain, nah itu bisa menggunakan Jetson Nano ini, seperti itu. Jetson Nano ini juga didukung oleh NVIDIA Jetpack, yang mencakup board support package-nya juga bisa untuk Linux OS, NVIDIA CUDA, kemudian QDNN, TensorRT untuk keperluan deep learning, computer vision, GPU computing, multimedia processing, dan lain sebagainya. Jadi cukup handal juga NVIDIA Jetson Nano ini, jadi bisa digunakan untuk para developer. Sedangkan untuk spesifikasinya ini dia menggunakan GPU NVIDIA Maxwell, kemudian CPU-nya dia sudah menggunakan quad-core ARM Cortex A57 1,43 GHz ya, jadi cukup kencang juga. RAM-nya dia sudah 4 GB DDR4, jadi untuk RAM-nya dengan 4 GB dengan spesifikasi seperti itu dia sudah cukup kencang seperti itu. Kemudian untuk penyimpanan eksternalnya dia bisa untuk menggunakan micro SD. Di sini sudah ada slot micro SD-nya juga. Kemudian video encodernya dia sudah bisa 4K. Ada 2 soket kamera. Kemudian ada juga 4 USB 3. Di sini USB 3. Kemudian ada 2 HDMI juga. Dan aksesorisnya ini ada cukup banyak sebenarnya. Jadi kita hanya menekan beberapa ya, di sini kita hanya membawa beberapa. Salah satunya ada kamera juga. Kamera ini bisa digunakan untuk untuk face detection ataupun object detection, untuk pengenalan objek bisa pakai kamera yang di sini. Kemudian untuk LCD-nya kita bisa pakai HDMI. Ini untuk HDMI LCD ya. Ini kebetulan kita siapkan untuk yang 7 inch. Kemudian ada juga casing. Nah, case-nya ini sudah AMOLED case. Dia sudah pakai aluminium case ya. Di sini juga sudah ada lubang untuk fan-nya juga. Nah, pengembangan lain itu bisa juga menggunakan ini ada JetBot AI Kit. Jadi ini adalah mobil robot. Jadi mobil robot ini dia bisa kita kontrol dari remote. Kemudian dia untuk jalannya bisa pakai remote. Kemudian nanti di CPU-nya bisa pakai Jetson Nano. Jadi semacam mobil robot untuk keliling. Dia akan scanning objek-objek yang ada di depannya. Dia dikenali. Nah, kita mau perintahkan apapun di situ bisa pakai JetBot AI ini. Seperti itu. Kira-kira cukup jelas ya Umar. Jadi untuk pengembangannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun nanti kita mau bikin objek, kita mau mengenali apa gitu. Nah, kalau misalkan untuk punya mobil ataupun punya lain-lain, kita pengen develop seperti itu, bisa menggunakan
Jetson Nano Developer Kit ini, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin saat ini di depan Umar juga ada produk lain yang mungkin kita bisa review lagi. kenalkan juga. Kira-kira produk apa ini, Umar? Untuk alat yang di depan saya ini namanya Automatic Infrared Temperature. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya adalah untuk mengukur suhu tubuh manusia tanpa kontak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah setiap manusia ataupun orang untuk mengukur suhu dia harus mendekatkan entah itu telapak tangan atau dahinya di depan sensor. Jadi fungsinya di sini ada beberapa. Jadi ini ada sensor dan ini ada tampilan LCD, di mana tampilan LCD ini berfungsi untuk menampilkan suhu yang telah diukur. Dan ada beberapa tombol setting di samping kanan untuk menyeting batas suhu yang diukur, kemudian buzzernya dia butuh berapa detik untuk saat bunyi, kemudian setting ada beberapa. Di sini ada dua relay yang berfungsi, satu bisa untuk akses kontrol ataupun buzzer tambahan lain. Dan di sini juga ada konektor RJ45. Fungsinya adalah untuk terkoneksi dengan display 7 segment 2,3 in. Dan di sini juga ada tambahan alat sebagai konverter, di mana konverter ini difungsikan untuk mengubah RJ45 menjadi VGA. Berarti untuk tampilannya nanti akan di switch dari 7 segment tadi dipindah ke monitor. Untuk spesifikasi lebih jelas sebagai berikut. Pengukuran suhu tanpa disentuh itu mulai dari minus 40 sampai 125 derajat. Resolusinya dari 0,1 derajat Celcius. Kemudian ada settingan alarm suhu, kemudian ada tampilan OLED ukurannya 0,96 inch, terdapat dua output relay dengan dimensi 10,8 kali 9,5 dikali 4,5 cm. Ini cukup ini ya Mas ya, cukup oke juga Ya. sih. Nah, sedangkan gini, jadi kalau misalkan kita mau pakai alat ini, itu range-nya kira-kira sudah fix ke berapa? Fix-nya misalkan apakah sudah fix hanya sampai ke 20 cm misalkan, atau bisa diatur sendiri, atau bisa Kalau variannya jadi gini, untuk alat ini memang modelnya sama, tapi untuk variannya kita ada beberapa pilihan, yaitu mulai dari 20 cm, 30 cm sampai 70 cm. Oke, jadi paling jauh 70 cm ya, Ya, cukup paling jauh jauh. sebenarnya. Jadi beberapa sensor sih pendek-pendek ya, yang saya tahu mungkin sekitar 10 sampai 15 cm, tapi ini dia bisa sampai 70 cm, cukup jauh juga. Jadi lebih aman, terutama pada pandemi seperti ini ya. Jadi pandemi seperti ini kita juga harus mengurangi kontak ataupun harus Harus jaga jarak. Ya, jaga jarak seperti itu. Jadi harus jaga jarak satu sama lain. Ya, jadi ini kalau untuk diaplikasikannya dia cocok untuk di pintu masuk ataupun di tempat parkir. Oke. Jadi untuk pembacaan setiap orang itu tidak butuh waktu lama. Butuh waktu kurang lebih sekitar 0,3 sampai 1 detik untuk bisa baca orang lain lagi. Nah, mungkin gini. Jadi untuk tambahannya lagi ya, kayaknya ini cocok untuk pengganti satpam atau security, karena memang cocok untuk kalau misalkan kita ada satpam teman kan itu terlihat tidak sopan. Ya, jadi kalau menggunakan alat ini dan digabungkan dengan access control, kita sudah nggak perlu pakai security lagi gitu. Jadi suhu yang tinggi dia otomatis pintunya akan tertutup seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Oke, jadi cukup oke sih ya. Kita review dari barang-barang yang tadi kita review. Ya. Kalau kita minat untuk belinya, kira-kira kita belinya di mana ya? Oke, jadi semua barang-barang yang kita ulas tadi itu
itu sebenarnya bisa kita dapatkan di website Digiware ataupun dari aplikasi Digiware. Nah, ini ada yang baru nih. Aplikasi baru ya berarti? Ya, jadi Digiware sudah mengeluarkan aplikasi berupa Digiware Mobile, bisa diunduh di Play Store. Nah, kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Digiware Mobile ini, semua yang tampil di aplikasi tersebut itu semuanya adalah barang-barang yang sudah ready, gitu. Jadi barang-barang yang semuanya memang tersedia di Digiware, gitu. Jadi bisa penggunaannya juga cukup mudah. Jadi kita tinggal cari barangnya di keywordnya, kemudian setelah barangnya muncul kita bisa langsung klik beli. Dan yang pasti kalau misalkan kita pesan lewat aplikasi Digiware Mobile ini akan banyak promo. Jadi akan ada banyak promo, diskon dan lain-lain. Diskonnya berarti ya? Ya, jadi cukup baik, cukup enak lah, cukup mudah. Jadi cukup mudah untuk melakukan pemesanan seperti itu, Umar. Oh ya. Nah, kalau kita mau download aplikasi Digiware, itu keywordnya apa ya di App Store-nya? Untuk di Play Store-nya sebenarnya tinggal kita ketikkan aja Digiware. Jadi nanti akan muncul Digiware apps-nya di situ. Silakan di-download bagi pengguna Android khususnya. Jadi untuk saat ini masih tersedia di Play Store aja ya. Jadi hanya tersedia di Play Store, silakan di-download dan bisa langsung digunakan semua promo-promo yang ada di aplikasi Digiware Mobile. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya Umar ya. Jadi untuk berikutnya mungkin kita akan coba mengulas item-item yang lain, produk lain, ataupun mungkin dari Sobat Digiware ada banyak permintaan, bisa langsung komen aja di bawah. Jadi mau kira-kira item untuk kedepannya kita akan mengulas apa, seperti itu bisa di komen seperti itu. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa lagi di Warteg Digiware selanjutnya. Terima kasih.